Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Barudak Santuy ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai rancang bangun parkir kontrol dengan sensor ultrasonik berbasis Fuji Logic yang beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri, Nurianti Arno Adi Surya dengan NIM 202001200177 dan saudara Fazrudin. Ya, nama saya Fajrudin dengan NIM 202001200175. Dan di sebelah saya ada saudara Rizky. Saya Rizky Rafa Ismail dengan NIM 202001200123. Penjelasan materi tentang rancang bangun parkir kontrol dengan sensor ultrasonik berbasis Fuji Logic akan disampaikan oleh saudara Fazrudin. Kepada saudara Fazrudin, silakan untuk menjelaskan apa itu Fuji Logic. Oke, next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu dari Fuji Logic. Jadi Fuji Logic ini pertama kali itu teorinya itu ditemukan oleh Profesor Lotfi Astorzadeh dari Universitas California, Berkeley pada tahun 1995, yang mana Fuji set merupakan suatu keadaan ketidakpastian suatu himpunan. Namun ketidakpastian logika Fuji Logic ini bukan dari pemilihan anggota himpunan yang dilakukan secara acak, tetapi juga dari konsep dan pemahaman alami manusia mengenai permasalahan ketidakpastian dan ketidaktelitian. Oke, next. Adapun yang menjadi alasan mengapa menggunakan logika Fuji Logic, yaitu yang pertama memiliki konsep yang mudah dimengerti. Mudah dimengertinya itu secara matematis berdasarkan pada penalaran yang sederhana. Kemudian yang kedua itu ada fleksibel. Yang ketiga dapat diterapkan ke dalam teknik-teknik kendali secara konvensional. Kemudian yang keempat memiliki toleransi terhadap data-data yang kurang tepat. Yang kelima memberikan model fungsi-fungsi nonlinear yang bersifat kompleks. Oke, next. Adapun berikut adalah jenis metode dari logika Fuji Logic yang sering digunakan. Yang pertama itu ada metode dari Tsukamoto. Jadi pada metode Tsukamoto ini setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if, then itu harus direpresentasikan dengan suatu himpunan Fuji dengan fungsi keanggotaan monoton. Sebagai hasilnya, keluaran hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas crisp berdasarkan alpha predikat Weierstrass. Hasil akhir penggunaan kata-kata hasil akhir menggunakan rata-rata berbobot. Oke, next. Bentar, sebelumnya mohon maaf. Kemudian yang kedua ada metode Mamdani. Pada metode Mamdani ini pertama kalinya itu ditemukan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode ini digunakan untuk mengendalikan mesin uap dan boiler yang dikombinasikan dengan sekumpulan aturan kontrol linguistik yang diperoleh dari operator yang berpengalaman. Yang kemudian yang ketiga itu ada metode Sugeno. Jadi metode ini itu diperkenalkan pada tahun 1985 oleh Takagi Sugeno Kang. Penalaran metode Sugeno ini hampir sama kayak Mamdani. Yang membedakannya itu hanya output yang berupa konstanta atau persamaan linear dan bukan himpunan Fuji. Metode Mamdani dan Sugeno ini merupakan dua metode yang paling banyak digunakan. Kalau metode Mamdani ini mudah diaplikasikan tanpa terlalu banyak informasi awal dari sistem. Metode ini juga sederhana dan mudah
untuk sistem yang bersifat sangat non-linear. Tapi kelemahannya metode Mamdani itu tidak dapat membedakan informasi yang spesifik dari ruang input dan membutuhkan aturan antecedent yang menjangkau semua ruang input. Oke, next. Jadi kemudian yang sensor yang digunakannya itu sebagai input yang mana untuk merespon suatu keadaan yang akan diubah ke dalam sinyal digital. Pada proyek ini kita menggunakan dua sensor untuk mengontrol parkir, yaitu sensor jarak dengan menggunakan sensor ultrasonik dan sensor cahaya atau LDR, dan infrared untuk menghitung jumlah kendaraan yang masuk, sehingga pemilik kendaraan itu mengetahui jumlah berapa slot parkir yang tersedia sama dapat mengetahui batas jarak dari sebuah kendaraan ketika parkir. Apakah kendaraan itu masih aman dengan jaraknya atau tidak. Oke, selebihnya saya kembalikan lagi kepada Saudara Nurianti Arnoldi Surya. Ya, terima kasih kepada Saudara Fazrudin yang telah menjelaskan tentang sensor dan Fuji Logic. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil percobaan yang telah kami buat, di mana di gambar pertama ini terdapat bahwa LED merah ini menandakan bahwa jarak di lahan parkir tersebut bernilai 4 cm atau tidak direkomendasikan dan penuh untuk lahan parkir tersebut. Dan untuk gambar yang kedua, di sini ada LED yang berwarna kuning yang menandakan bahwa lahan parkir tersebut menandakan hati-hati. Kemudian gambar yang ketiga ada LED yang berwarna hijau, di mana jarak tersebut lebih dari 30 cm dan menandakan bahwa lahan parkir tersebut adalah aman. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan atau memperlihatkan hasil dari gambar rangkaian di Proteus, di mana di sini saya menggunakan Arduino Uno R3 yang dihubungkan ke virtual terminal, di mana poin pertama yaitu TXD dihubungkan ke RXD, dan di sini poin 0 RXD dihubungkan ke RTS. Kemudian di sini ada port HG untuk untuk menaikkan dan menurunkan sebuah jarak. Di sini ada ultrasonic sensor, dan di sini ada LED aman atau hijau, hati-hati atau kuning, dan merah atau penuh. Di sini ada virtual terminal untuk menunjukkan hasil dari running yang telah kami buat. Ini merupakan jarak di 224 cm akan berwarna hijau pada LED yang menandakan bahwa parkiran tersebut aman untuk ditempati. Kemudian saya naikkan ke 98% atau sekitar jaraknya itu di 11 cm sampai 20 cm yang menandakan LED-nya berwarna kuning atau hati-hati. Kemudian saya akan menaikkan penuh hingga 100%, di mana jarak menjadi 4 cm atau LED menjadi warna merah yang menandakan bahwa lahan parkir tersebut penuh. Sebelum menjalankan hasil percobaan ini, di Arduino memiliki sebuah codingan yang akan dijelaskan oleh Saudara Arafah Ismail. Silakan kepada Saudara Arafah Ismail untuk menjelaskan codingan tersebut. Ya, terima kasih dari Mas Dian. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat dari codingan proyek kita. Yang pertama di sini ada void loop. Void loop di sini berfungsi untuk menginisial. Oh, maaf sebelumnya. Yang pertama ada void setup. Void setup di sini merupakan untuk menginisialisasi sebuah pin. Nah, di sini juga ada serial begin 1600 untuk menginisialisasikan komunikasi nomor serial. Lalu ada pin mode 7 dan pin mode 6 yang merupakan pin dan echo pin dari sensor ultrasonik. Lalu ada pin 3, pin 4, dan pin 5
Yang dimana di sini sebuah indikator. Pin 3 itu sebuah LED green, pin 4 sebuah LED yellow, dan pin 5 sebuah LED red. Lalu di sini ada sebuah perintah point loop yang merupakan sebuah untuk mengeksekusi sebuah perintah dari trig pin dan echo pin yang dimana untuk mendeteksi sebuah kehadiran benda dengan sensor gelombang ultrasonik. Lalu di sini ada rumusnya dengan jarak sambungan durasi ke 29,1. Lalu ada sebuah perintah juga, apabila jarak lebih dari 30 cm, maka pin 3 akan menyala terang dan pin 4, pin 5 akan menyala redup. Lalu apabila jarak kurang dari 20 cm, maka pin 3 akan menyala redup dan pin 4 akan menyala terang. Lalu pin 5 juga akan menyala redup. Lalu yang terakhir, apabila jaraknya kurang dari 10 cm, maka pin 3 dan pin 4 indikatornya akan menyala redup. Lalu pin 5 akan menyala terang. Dengan nanti serial printnya ada jarak di sebuah terminal yang tadi ditampilkan oleh Mas Dian, serial print distance dan serial print in centimeter. Mungkin sekian penjelasan singkat saya mengenai coding. Saya kembalikan lagi kepada Mas Rian. Ya, terima kasih kepada Saudara Rizky Arafa Ismail yang telah menjelaskan sebuah codingan untuk dimasukkan ke Arduino yang ada di rangkaian Proteus. Bagaimana caranya kita memasukkan sebuah codingan ini kepada Arduino tersebut? Caranya cukup simpel, hanya kita mengcopy sebuah tempat Arduino itu berada. Yang ini kita kopikan saja sampai hex, kita CTRL-C, kita kopikan ke Arduino dengan klik 2 kali, dan di program file kita CTRL-A, terus kita CTRL-V, dan kita langsung oke-kan saja. Setelah itu kita bisa running kembali. Dan ingin memperlihatkan virtual terminalnya, kita hanya masuk ke bagian debug dan virtual terminal, maka akan terlihat hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas sebuah kesimpulannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah pembacaan jarak yang dilakukan sensor ultrasonik kendaraan dengan menggunakan logika Fujik. Dapat mengontrol parkir dengan sesuai yang dibaca oleh sensor ultrasonik dan memiliki keakuratan yang sama dari hasil perhitungan atau analisis yang telah dilakukan. Sekian dan terima kasih. Berikut penjelasan yang telah kami perlihatkan dan telah kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang mengenakan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.